persidangan penuntut umum dimulai dengan saksi Irwan Effendi ya. Ya, siap, terima kasih yang mulia. Saudara saksi Irwan Effendi ya. Benar pada tahun 2014 saudara sebagai kepala dinas kehutanan di Provinsi Riau ya Pak. Benar Pak. Sejak kapan Pak itu tahun 2014-nya itu? April. Sebelum 2014. Iya. April 2014 Pak ya. Saudara sebagai Kadisbud di Provinsi Riau, tugas-tugas saudara apa Pak secara garis besar? Ya, tugasnya pertama mengkoordinasikan perencanaan kehutanan Provinsi Riau. Kemudian yang kedua, Bapak tadi sudah ditanyakan terlebih dahulu, tupoksinya sudah ada, sudah ditanyakan sesuai dengan berita acara. Ke materinya aja sudah untuk umum. Ya, terima kasih yang mulia. Dan dalam tupoksi saudara salah satunya adalah pengawasan di bidang pengendalian kehutanan Pak ya. Betul. Itu. Nah, saudara bertanggung jawab pada Gubernur Riau. Pada saat itu Gubernur Riau siapa Pak? Anas Mahmud. Anas Mahmud. Saudara kenal dengan yang namanya Pak Bulan? Kenal. Itu sebagai apa Pak? Yang saya tahu kami sama-sama dosen di Universitas Riau, di situ saya kenal beliau. Ya, selain itu, ya itu saja. Sebagai orang dekat dari Gubernur Riau atau gimana sudah tahu? Saya melihat dia sering bersama Gubernur Riau, itu saja. Sering melihat di sebagai bersama dengan Gubernur Riau Pak ya? Iya. Iya. Sudah tahu apakah ada PT Duta Palma Nusantara, PT Duta Palma di Provinsi Riau? Setelah perkara yang baru saya tahu Pak. Setelah ini tahu Pak ya? Ya. Apakah saudara pernah melihat surat dari PT Duta Palma yang sudah didisposisi oleh Pak Gubernur Pak? Tidak, sebelumnya tidak pernah melihat. Juga tadi itu Pak? Iya. Cuma beberapa bulan yang lalu waktu periksanya dilihatkan saya baru itu pertama melihat. Enggak, sebelumnya pada tahun 2014 belum. Padahal di situ ada disposisi yang menyebutkan dinas kehutanan. Iya. Tapi kami tidak sampai surat ke kami. Tidak sampai ke Sultan. Saudara Pak ya? Ya. Kalau benar itu Pak Cecep itu saudara bawahan dari saudara Pak? Iya betul, kami planologi kami. Kami planologi dari dinas kehutanan. Iya. Ya. Saudara tahu terkait dengan SK Menteri Kehutanan yang nomor 673 itu? Tahu kemudian. Itu terkait dengan apa Pak ya? Penetapan pelepasan kawasan hutan ya, itu. Iya, itu diserahkan pada saat ada ulang tahun di Provinsi Riau. Benar yang bukan. Itu yang menyerahkan siapa Pak? Bapak Menteri Hutan waktu itu Pak Zulkifli Hasan. Iya, apakah benar Pak pada kesempatan tersebut Pak Zulkifli Hasan atau Menteri Kehutanan tersebut juga menyampaikan intinya boleh mengajukan revisi? Ya, jadi waktu itu disampaikan bahwa ini sudah dikaitkan, tolong dipelajari. Ya, kami beri waktu, kalau saya tidak salah itu seminggu atau 2 minggu ya. Kalau ada yang masih mau diusulkan gitu. Itu maka dia sampaikan di pidato beliau. Yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Pak ya. Ya. Lanjut dari adanya penyampaian tersebut yang saudara lakukan apa Pak? Bisa diceritakan kronologisnya dari awal? Ya, jadi begitu sudah kita terima. Kalau saya tak salah malamnya mulai kita ke Bapeda karena sudah ke Bapeda ini sudah itu. Jadi oleh anak-anak ini teman staf kami di Bapeda dan di Sultanan di overlay dan dibuka itu peta softwarenya dan kita mulai analisis dan memang nampak ada data-data yang ada di dalam SK itu. Salah satu poin itu adalah adanya perbedaan luas kawasan non-hutan yang diajukan oleh tim terpadu sekitar 1 juta hektar lebih banyak daripada yang diberikan melalui izin melalui SK 673 itu. Ya. Terus akhirnya apakah surat tersebut ada pengajuan revisi Pak? Ya, jadi setelah kita bahas dengan Bapak Gubernur, tadi sudah juga sama Pak Hasan Wiliandi bahwa itu dibahas bersama dan kita menemukan bahwa ada beberapa selisih
dengan usulan tim terpadu itu. Jadi kita mencoba merevisinya dan memang harus direvisi. Ada beberapa yang mengganggu, misalnya tol Dumai Pekanbaru itu ada di 25 km masuk hutan kembali, jadi nanti tolnya tidak nyambung. Itu salah satu contoh adalah. Ada yang pertama ada berapa kali revisi Pak, itu surat dari keputusan dari SK Menteri Kehutanan tersebut? Usulan kita 2 kali. Yang bisa diterangkan? Yang pertama itu usulannya di akhir itu kita minta disesuaikan dengan usulan yang terpadu. Tapi kita buat itemnya ada beberapa yang belum tercover di dalam 673 itu. Pertama itu jalan tol itu sekitar 25,5 km masih terputus oleh kawasan hutan. Kemudian ada jalan provinsi sekitar 1.000 hektar. Kemudian ada airport di Bagan Setiapi itu mau diusulkan. Kemudian juga ada kawasan Januari Takus, kemudian cagar budaya, dan juga beberapa kebun kaduari yang akan dilakukan hilir. Itu di antara. Itu yang pertama itu tanggal berapa Pak ya revisinya pengajuan? Tanggal 12 Agustus ya. Agustus ya, 12 Agustus 2050. Dan itu saudara yang mengantar sendiri waktu itu ke Kementerian Kehutanan ke Jakarta. Saya sebagai oleh Pak Sabian Direk, kami bersama-sama mengantar itu ke Kementerian Kehutanan. Ya. Saya ikut di sana dan ikut masuk. Setelah itu ya Pak ya, tanggal 12 tadi diantar ke Jakarta ya. Dan audiensi langsung dengan Bapak Menteri. Apa yang disampaikan Pak Menteri saat itu? Kita menyampaikan usulan kita itu, kemudian dia karena beliau buru-buru ditengok yang cepat. Itulah cerita bahwa oke lah kita 30.000 hektar kita tambahlah kira-kira usulannya itu. Mana-mana yang diinginkan dan GSOR termasuk dan di Muara Takus disetujui dan sebagainya. Jadi beberapa yang setuju, pokoknya sekitar 30.000 bisa lah ditambah. Iya, berarti setelah ada pernyataan dari Menteri Kehutanan seperti itu, berarti ada 30.000 hektar lagi Pak ya mau di. Iya. Ya dari yang di SK 673 ya. Iya, setelah itu saudara kembali ke Riau. Ya, kembali ke Pekanbaru dan kami rapat lagi melaporkan ke Pak Gubernur, Pak Bapeda itu yang melapor. Iya, berarti lapor ke Pak Mamo ya Pak. Iya. Lalu Pak Bapeda kami melapor. Setelah itu apakah ada rapat-rapat lagi Pak terkait dengan usulan-usulan revisi yang ya ada rapat lagi, tapi rapatnya kan rapat macam arahan begitu saja. Dulu di Raja Bundar Pak Gubernur waktu itu mengatakan kita mau sih ada sedikit lagi tambahannya, ada sedikit ini tambah lagi. Itulah yang tercantum dalam surat Bapeda itu dalam rapat itu. Berarti untuk tambahan-tambahan tersebut itu apakah atas perintah dari Pak Gubernur atau sesuai rekomendasi dari tim terpadu dirapatkan lagi atau seperti apa? Atau hanya arahan dari Pak Gubernur saja? Kombinasi dari itu Pak. Yang sebagian yang tim terpadu belum terkomunikasi, kemudian Pak Gubernur juga punya ide lain yang barangkali bisa ditambahkan. Ini kan usulan saja. Ya. Itu yang kita tulis dan ditulis oleh Pak Bapeda sudah itu. Apakah setelah revisi tadi yang pertama ada revisi lagi atau usulan lagi Pak yang dibuat oleh Rio? Revisi yang kedua itu Pak, dua kali kita membuat surat itu. Yang kedua berapa Pak? Lebih kurang itu saja. Saya lihat antara yang surat pertama dan kedua itu paling masuk itu daerah ada beberapa yang masuk seperti Teknopark di Pelalawan, kemudian ada beberapa kemudian umum Purubakul masuk ya, termasuk itu kan kawasan industri Purubakul itu saya berbeda. Tanggal berapa Pak ya untuk revisi yang kedua? Tanggal lupa saya lupa tanggal berapa di dalam acara ada Pak. Masih di Agustus atau sudah di September Pak? Masih ingat Pak? 17 September 2019 atau tanggal berapa sudah masih ingat? Atau sekitar tanggal itu September 2000 atau September ya.
lupa saya berapa. Kalau di keterangan saudara ini lagi membacakan yang mulia, Ya, silakan. yang poin 10, yang poin 10 angka 14. Kemudian saya mengetahui bahwa pada tanggal 17 September 2014 diterbitkan surat Gubernur Riau nomor 050 garis Bapeda garis 8516 pada Menteri Kehutanan. Pembuatan suratnya dilakukan oleh Dr. M. Yafis dan saat pembuatan surat saya sedang berada di luar kota. Apakah tanggal tersebut Pak untuk revisi yang kedua benar sesuai dengan keterangan saudara tadi? Ya, rasanya itu lah Pak ya. Ya. Untuk yang mengantar lagi siswa itu ke Jakarta, apakah saudara ikut lagi Pak? Yang Saya ikut Pak untuk mengantar itu, tetapi tidak berjumpa dengan Pak Menteri karena beliau tidak di tempat. Sekaligus waktu itu kami musim ada koordinasi tentang asap untuk barang hutan di Palembang, saya ke Palembang gitu. Sehingga saya seperti itu. siapa saja waktu itu mengikut ke Jakarta Pak untuk mengantar surat tersebut? Saya dengan Pak Cecep, saya lupa Pak dari Bapeda itu, saya lihat belum ada. Pak Wakil Gubernur itu juga enggak yang untuk yang kedua ini? Yang kedua saya ingat saya tidak. Tidak ada Pak Cecep, saudara ya, ada Pak saudara lupa. Ya. Untuk yang pembuatan surat terkait dengan revisi tadi, yang baik surat yang revisi pertama ataupun yang kedua, apakah yang saudara tahu terkait pembuatannya itu yang membuat siapa? Yang membuat itu Bapeda. Bapeda. Kalau terkait dengan lampiran-lampirannya Pak, apakah saudara tahu? Ya, dari Bapeda yang membuat. Terkait misalnya lampiran peta itu, apakah saudara tahu juga itu dalam penyusunannya? Ya, sebagian tahu lah. Jadi yang membuat itu sampai itu dibuat surat itu yang mana ya dari kami, saudara Cecep bersama anggotanya Pak Ade, Imam Pak Arif, kemudian dari Bapeda Pak Ucup dan anggotanya Supriyan Imam. Apakah saudara tahu sama usulan dari PT Palma terduga Palma tersebut diakomodir dalam lampiran atau peta dalam revisi tersebut? Tidak tahu ya. Tidak tahu, sudah tidak tahu isinya ya. Apakah saudara pernah diajak oleh Gubernur Riau atau bersama-sama dengan Gubernur Riau menemui Menteri Kehutanan? Iya. Bisa dijelaskan Pak? Waktu itu kita menemui Menteri Kehutanan di rumahnya, kemudian ikut bersama saya, Pak Cecep, kemudian Pak Gubernur dari UNRI itu ada Profesor Gusmar, kemudian kita disertai juga sama Badan Penghubung, Saudara Burhanuddin waktu itu ke rumah Pak Menteri, itu yang kita ke sana. Kemudian kita diterima bertamu di sana, sifatnya tidak teknis, hanya silaturahim saja. Bapak Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena waktu Pak Menteri hari sebelumnya dia tidak ketemu dan dia pada akhirnya ingin minta tolong kepada Bapak Menteri supaya proses RTW Riau ini berjalan lebih cepat. Itu yang disampaikan. Intinya ada permohonan ya dari Gubernur Riau ya untuk mohon bantuan dipercepat, apa seperti itu? Ya secara lisan gitu Pak ya. Terus yang disampaikan oleh Pak Menteri apa Pak saat itu? Pak Menteri bilang ya ini sudah hampir selesai. Pokoknya saya janji sebelum masa tugas saya berakhir, RTW Riau ini clear. Itu janji beliau kepada hari itu. Gitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Menteri kepada Pak Gubernur ya saat itu. Sekarang ada saksi Pak M. Yafis. Siap, yang mulia. Silakan saudara duduk. Terima kasih yang mulia. Harus ditanyakan lagi ya Pak, tadi sudah kita tanyakan. Siap. Oke, Pak Yafis ya. Pak Yafis tadi beberapa saksi sudah menjelaskan bahwasannya, jadi saya mau penegasan aja, saya tidak perlu ulang lagi bahwasanya ada SK dari Menteri Kehutanan nomor 673 terkait RT
RW Provinsi Riau, kemudian ada pengusulan revisi dari Provinsi Riau juga, betul Pak? Barangkali bukan usulan revisi Pak, tapi pengusulan untuk perubahan dari interpelasinya Pak. Jadi usulan itu tentang pengusulan kita Pak, bukan revisi Pak. Oh ya, oke. Ini tadi saksi-saksi yang lain juga menjelaskan bahwasannya terkait usulan itu tadi ada diantar langsung ke Kementerian Kehutanan di Jakarta, betul Pak? Betul Pak. Oke, betul. Baik. Terus tadi juga dijelaskan bahwasannya ada petunjuk dari Menteri Kehutanan bahwa boleh menambahkan seluas 30.000 hektar, betul Pak? Betul Pak, kalau saya ada surat Pak. Oke, saya mulai dari sini aja. Setelah itu, setelah ada petunjuk tersebut, apa yang dilakukan Pak? Baik oleh Bapak atau tim lain, anggota tim yang lain? Barangkali saya ingin menambahkan sedikit Pak, dinamika ketika kami dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wakil Gubernur, Pak ketemu Pak Menteri. Saat itu memang tidak terlalu lama, jadi Pak Menteri itu cuma mencontohkan beberapa poin, seperti poin tadi merasa posisi ini oke, tapi nanti usulannya jangan lebih 30.000 hektar, itu aja Pak. Jadi penjelasan lisan dari Pak Menteri Pak waktu itu. Kemudian tindak lanjutnya apa Pak? Tindak lanjutnya setelah Pak Menterinya ke Cibubur, saya waktu itu kembali sore itu juga ke Pekanbaru. Kemudian itu kita sepakati bahwa yang melakukan ke Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Pak tentang pertemuan dengan Menteri Kehutanan. Baik, setelah itu Pak, sepulangnya ke Riau kembali Pak, ada pernah dibahas lagi nggak terkait tadi penyampaian yang 30.000 itu Pak? Apakah kemudian ada Pak? Ada lagi waktu itu saya lupa tanggal persisnya kapan itu Pak Cecep waktu itu datang kita ke tempat kita ke kantor Bapeda. Dia bilang ini dari Pak Gubernur bahwa ada masukan-masukan dari kabupaten kota. Kemudian ada beberapa kawasan lagi seperti misalnya Makam Pahlawan dilepaskan dari kawasan hutan. Jadi ada satu surat lagi yang dari Pak Gubernur ke Menteri Kehutanan Pak. Oke, terkait surat permohonan dari PT Pahlawan Pak, apakah saudara sudah menerima yang sudah ada disposisi dari Gubernur? Tidak menerima Pak. Tidak terima. Oke, kemudian setelah tadi membahas kembali Pak, ada nggak dibuat surat kembali yang akan ditujukan ke Kementerian Kehutanan Pak? Ada Pak, satu surat lagi Pak. Oke, kapan itu Pak surat itu dibuat? September Pak yang tadi Pak. Oke, boleh dijelaskan Pak surat itu terkait apa Pak? Surat itu ada perubahan-perubahan dari surat pertama Pak. Prinsipnya kita Pak Gubernur juga waktu itu kita prinsipnya surat menteri itu kembali ke hasil kajian tim terpadu itu Pak. Pada prinsip itu. Oke, kemudian Pak, apakah ketika di tanggal bulan September itu, apakah surat ini sudah siap akan dibawa ke Jakarta? Kemudian Pak Cecep ada menyampaikan untuk tidak jadi berangkat, suratnya akan ada perubahan lagi terkait suratnya pelampirannya, ada nggak penyampaian dari Pak Cecep? Enggak ada Pak. Terus saya ingat Pak, waktu itu sudah dibikin file yang dari Bapeda. Itu beberapa perubahan itu kita di Bapeda Pak, Pak. Sudah itu seingat saya memang yang menandatangani ke Gubernur saya itu Pak Cecep nggak ingat ya Pak, tapi sudah menandatangani waktu itu yang ada tadi Kehutanan Pak, saya nggak ikut lagi Pak. Oke. Kemudian apa yang menjadi dasar saksi membuat surat kedua itu Pak untuk Menteri Kehutanan? Sudah ada perubahan-perubahan dari surat pertama, kemudian ada informasi dari Pak Cecep bahwa memang Pak Gubernur minta surat ini dirubah. Oke, Pak Cecep juga. Waktu itu saya tanya mana kepala dinas waktu itu lagi dinas keluar kota katanya Pak. Sehingga waktu itu kita baiki perubahan-perubahan dari surat pertama keduanya Pak. Oke, perbaikan tersebut apakah Pak Cecep juga menyampaikan untuk usulan memasukkan PT-PT dari PT Duta Palma? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, ini saya langsung ke BAP saudara yang nomor 12. Ini ditanyakan oleh penyidik. Izin yang mulia, kami membacakan. BAP nomor 12. Jelaskan apa yang menjadi dasar saudara harus membuat surat kedua kepada Menteri Kehutanan. Saudara jawab, dasar saya membuat surat kedua kepada Menteri Kehutanan adalah saat itu sekira tanggal 16 atau 17
Saudara Cecep datang ke ruangan saya dengan membawa draft catatan perubahan pengajuan revisi dan menyampaikan kepada saya bahwa semalam saudara Cecep dihubungi oleh gubernur yang menyampaikan ada beberapa yang harus direvisi. Saat itu saya sempat tanya, Pak Kadis mana? Dijawab, sedang dinas di luar kota Pak. Kemudian Cecep juga menyampaikan, saya ditemui orang dari PT Gita Palma dan Kepala Dinas Perkebunan Gambro Pak Zuher. Kemudian saudara menjawab, itu Gita Palma maunya apa? Kemudian Cecep menjawab kembali, ya usulan-usulan. Kemudian saudara menanyakan lagi, terus kamu bilang apa? Dan Cecep menjawab, kalau terkait usulan-usulan sebaiknya di gubernur saja langsung. Ada Pak penyampaian seperti itu? Kalau diminta jalan, Faktanya ada nggak Pak? Ini yang Cecep ceritakan seperti ini, dia ditelepon gubernur. Ada ya? ada Pak. Oke. Ini ya, Supriyadi. Saya yang mulia. Ya, gimana Pak? Boleh Pak, nanti datang lagi ya. Habis ini kita akan lihat bukti surat. Silakan saudara untuk saksi Supriyadi. Ya. Baik, terima kasih ya. Oke, Pak Supriyadi ya. Saya Pak. Oke, Pak Supriyadi kenal dengan Pak Suheri Tirta Pak? Kenal beliau setelah surat yang pertama. Surat yang pertama yang mana ini Pak? Surat apa ini? Setelah tanggal 12 Agustus. Setelah tanggal 12 Agustus. Oke, kenalnya setelah tanggal 12 Agustus. Oke, di Agustus itu ada surat apa sih Pak? Ya, setelah mengantarkan surat yang pertama Pak Jaksa ke Jakarta waktu itu dengan Wakil Gubernur beserta dinas. Setelah itu pulang dari situ, saya teringat hari dan tanggalnya, tetapi setelah proses surat yang pertama. Oke, ini surat yang dimaksud ini surat terkait tadi ya Pak, revisi pertama terkait SK Menteri Kehutanan nomor 6. Ya, Pak Jaksa izinnya sebetulnya surat permohonan pertimbangan perubahan kawasan hutan. Baik. Oke, waktu itu pertama kali kenal dengan Pak Suheri Tirta gimana Pak? Beliau datang ke Bapeda Pak, menanyakan terkait dengan usulan perubahan RT RW kita ke Kementerian Kehutanan. Oke, kemudian apa lagi Pak? Boleh dijelaskan kejadian waktu itu Pak? Ya, kemudian beliau menanyakan apakah bagaimana proses untuk pengusulan agar perusahaan kami juga bisa diusulkan di dalam surat yang disampaikan oleh Provinsi Riau. Nah, saya jelaskan saat itu prosedurnya bahwa seluruh usulan itu disampaikan ke Gubernur Riau. Oke, waktu itu dijelaskan nggak Pak Suheri Tirta ini dari perusahaan apa? Beliau sampaikan bahwa beliau dari Kapal Maghrub, kalau saya tak salah itu yang beliau sampaikan. Oke, sebagai apa? Jelaskan juga ada jabatannya. Beliau tak menyampaikan, tapi menyampaikan itu terhadap saya kalau tak salah begitu. Oke, waktu itu Pak Suheri Tirta ada yang bawa rekan saudara atau tahu-tahu datang ke kantor itu aja Pak? Beliau datang, saya tanya yang pasti beliau datang ke kantor menanyakan itu kepada saya. Oke, berarti tahu-tahu datang menanyakan itu ya Bapak? Ya, bagaimana prosedur tadi. Oke, baik. Dengan Pak Surya dan Madi Bapak kenal? Mudah-mudahan saya tak salah Pak, karena pernah beliau di bawah Pak Suheri Tirta datang ke Bapeda dan saya sampaikan saat itu karena kesibukan saya hanya punya waktu jangan lebih dari 5 dan berita acara saya seperti itu. Pak Suheri juga bilang baik Pak, dan saat beliau datang saya menjelaskan prosedur saya. Beliau ini siapa? Pak Suheri Tirta dengan Pak Surya Darmadi saat itu.
Oke, berarti ini tadi awalnya Bapak kenal Pak Suheri kan waktu pertama tanya itu ya, mekanisme. Kemudian ini berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian Pak Suheri datang dengan Pak Surya, Pak? Iya. Tujuannya apa, Pak? Apa yang disampaikan oleh Pak Surya Darmadi waktu itu? Pak Surya Darmadi sebetulnya tak ada ngomong, cuma Pak Suheri kalau tak salah saya Pak itu dia tolong jelaskan Pak Supriyadi bagaimana proses pengusulan RT RW untuk perusahaan mereka. Hanya itu, dan itu setelah mungkin tak sampai 5 menit saya terima di ruang terbuka di dalam ruang kaca kami. Setelah itu memang saya tinggal karena memang saya mengikuti rapat setelah itu. Saudara tinggal? Ya. Kemudian yang menemui lagi siapa, Pak? Baik Pak. Belum. Kan tinggal nih Pak Surya dengan Pak Surya. Kemudian ada yang menemui lagi tidak? Yang menemui Pak Surya? Ya, sekarang. Setahu saya tak ada Pak. Setelah itu Pak Surya dengan Pak Ferry juga meninggalkan tempat setelah itu. Oke, apakah dalam pertemuan-pertemuan itu berapa kali nih Pak? Seingat Bapak bertemu dengan Pak Suheri, dengan Pak Surya? Kalau dengan Pak Surya itu, kalau memang itu Pak Surya hanya sekali, tapi dengan Pak Suheri ada beberapa kali beliau menanyakan tentang progres untuk usulan. Saya selalu sampaikan, selalu lewati saja prosedur yang ada, tapi persyaratan. Oke, prosedur yang ada itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Baik, tadi yang seperti yang saya sampaikan Pak Jaksa, bahwa surat itu semuanya ditujukan ke Gubernur Riau. Oh, ditujukan ke Gubernur. Oke, siapa ya? Baik, sidang hari ini kita tunda sampai hari Kamis tanggal 6 ya.